sini saya akan menjelaskan tentang konflik klaim tradisional fishing ground pada zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna oleh Republik Rakyat Tiongkok. Konflik ini berawal dari peristiwa pada penghujung tahun lalu. Saat itu, pemerintah Republik Indonesia menyatakan protes kepada pemerintah Cina pada Senin 30 Desember 2019 dan Kamis 2 Januari 2020 karena pelanggaran ZEE di perairan Natuna. Pelanggaran ini termasuk illegal, unreported, and unregulated atau IUU fishing dan kedaulatan oleh Coast Guard atau penjaga pantai Cina di perairan Natuna. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan klaim historis Cina atas ZEE Indonesia dengan alasan bahwa para nelayan Cina telah lama beraktivitas di perairan dimaksud dengan unilateral, tidak memiliki dasar hukum, dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982. Argumen itu menurut Kemenlu RI telah dibahas dan dimentahkan oleh keputusan SCS Tribunal 2016. Indonesia juga menolak istilah relevant waters yang diklaim oleh Cina karena istilah ini tidak dikenal dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS atau Konvensi Hukum Laut PBB merupakan lembaga yang menetapkan batas ZEE. Kemenlu juga menegaskan Indonesia tidak memiliki overlapping jurisdiction dengan Cina. Indonesia pun tidak akan pernah mengakui Nandash Line dengan penarikan garis tersebut bertentangan dengan UNCLOS sebagaimana diputuskan 2016 lalu. Nandash Line Cina adalah garis yang digambarkan di peta pemerintah Cina, di mana negara itu mengklaim wilayah Laut Cina Selatan dari Kepulauan Paracel yang diduduki Cina tetapi diklaim dengan Vietnam dan Taiwan, hingga Kepulauan Spratly yang disengketakan dengan Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam. Gambar tersebut menjelaskan bahwa luas wilayah maritim yang diklaim oleh Tiongkok sebagai tempat penangkapan ikan tradisional atau traditional fishing ground Tiongkok seluas 94.000 km persegi. Hal ini didasarkan kepada 9 garis putus-putus atau Nandash Line yang oleh bangsa Indonesia jelas-jelas melanggar zona ekonomi eksklusif kita. Hal ini berdasarkan pengukuran 200 mil dari garis pantai Natuna. Hak sejarah yang didasarkan pada 9 garis putus-putus atau Nandash Line merupakan garis demarkasi yang digunakan oleh pemerintah Tiongkok yang mencakup fitur-fitur utama Laut Tiongkok Selatan. Wilayah di dalam batas garis tersebut dianggap oleh pemerintah Tiongkok sebagai wilayah kedaulatan Tiongkok yang didasarkan pada traditional fishing ground termasuk di dalam perairan Natuna. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 sudah mengatur sedemikian rupa tentang batas wilayah NKRI yang mutlak sehingga bukanlah suatu hal yang wajar jika Tiongkok masih saja menggunakan traditional fishing ground sebagai landasan mereka dan masih mempermasalahkan batas laut Indonesia. Adapun faktor penyebab mengapa Tiongkok melakukan traditional fishing ground di Indonesia. Dalam memenuhi kepentingan nasionalnya, Tiongkok menggunakan kekuasaan untuk memaksakan klaimnya pada wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna. Tiongkok melakukan ekspansi yang didasarkan pada faktor historis atau hak sejarah pemanfaatan sumber daya ikan di kepulauan pada masa lalu, yang oleh Tiongkok disebut dengan traditional fishing ground. Hak sejarah tersebut juga berhubungan dengan klaim Nandash Line Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan yang garis klaimnya bersinggungan dengan wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna. Ekspansi yang dilakukan dalam rangka perluasan, baik itu perluasan wilayah maupun perluasan kepentingan. Ekspansi yang dilakukan Tiongkok pada ZEE di Indonesia didasarkan oleh 3 hal. Yang pertama itu ada perluasan kepentingan akan sumber daya. Yang kedua ada perluasan kepentingan akibat adanya ledakan penduduk, dan yang ketiga perluasan wilayah dan kepentingan dalam menjaga gengsi sebagai negara yang besar. Adanya klaim traditional fishing ground yang dilakukan Tiongkok pada ZEE Indonesia di perairan Natuna sesuai dengan tujuan nasional bahwa bangsa Indonesia dengan segala kemampuan yang ada akan menjaga agar wilayahnya tidak diambil lalu diakui negara lain. Indonesia dalam menjaga kedaulatannya mempunyai hak penuh untuk mengambil sikap yang melakukan tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan Tiongkok
di daerah kedaulatannya. Hal ini sesuai dengan politik luar negeri bangsa Indonesia yang bebas aktif. Di mana bebas artinya bahwa negara mempunyai hak yang penuh atas kemandirian untuk menentukan sikap dan kehendak sendiri sebagaimana bangsa yang berdaulat. Hak penuh atas hak berdaulat di wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna juga dilindungi oleh hukum internasional, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, di mana dalam UNCLOS 1982 adalah pedoman dalam menentukan batas wilayah, khususnya batas wilayah laut, sehingga dapat diketahui kedaulatan penuh suatu negara atas suatu wilayah laut, hak berdaulat, dan juga wilayah laut yang tidak bisa dimiliki oleh suatu negara. Perlindungan lainnya terhadap hak berdaulat Indonesia pada ZEE di Natuna adalah adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang. Adapun penyelesaian konfliknya yaitu dengan meninggalkan kerjasama di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya, pemberdayaan terhadap Natuna baik secara fisik maupun non-fisik, memanfaatkan forum bilateral dan multilateral. Terima kasih atas perhatiannya sudah mau menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.